Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Tahira Rusadi, NIM C1 C020080 dari Prodi Akuntansi Universitas Jambi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang teknik pengambilan sampel. Berikut materinya. Adapun yang pertama, pengertian dari sampel. Sampel dapat diartikan sebagai bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Pengukuran sampel dilakukan melalui statistik atau berdasar pada estimasi penelitian guna menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Pengambilan besar sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Lalu, sampel yang baik ditentukan oleh pertimbangan berikut. Yang pertama, akurasi atau ketepatan, yaitu tingkat ketidakadaan atau bias atau kekeliruan dalam sampel. Dengan kata lain, makin sedikit tingkat kekeliruan yang ada dalam sampel, makin akurat pula sampel tersebut. Tolak ukur adanya atau kekeliruan ini adalah dari populasi. Yang kedua adalah presisi. Kriteria kedua sampel yang baik adalah memiliki tingkat presisi estimasi. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik dari populasi tersebut. Lalu, proses pengambilan sampel terdiri dari beberapa tahap berikut. Yang pertama, memilih populasi. Yang kedua, memilih unit-unit sampling. Ketiga, memilih kerangka sampling. Keempat, memilih desain dan ukuran sampel. Kelima, memilih rancangan sampling. Dan yang keenam, memilih sampel. Lalu, berikutnya ada teknik pengambilan sampling. Pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan upaya penelitian untuk mendapatkan sampel yang representatif atau yang mewakili, yang dapat menggambarkan populasinya. Margono berpendapat bahwa teknik sampling adalah suatu cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sebagai sumber data penelitian yang sebenarnya, dengan turut memperhatikan sifat dan penyebaran populasi agar peneliti memperoleh sampel yang representatif. Untuk memperoleh sampel yang representatif yang tidak didasari oleh keinginan peneliti, ada dua teknik sampling, yaitu yang pertama ada random sampling atau probability sampling. Random sampling adalah pengambilan sampel secara acak. Dalam teknik random sampling, semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Jenis-jenis sampel yang diperoleh dari teknik random sampling ini ada 4, yaitu simple random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling, dan systematic sampling. Berikut jenis-jenis dari probability sampling. Yang pertama ada simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi. Yang kedua ada stratified random sampling. Teknik pengambilan sampel ini melakukan penentuan sampel penelitian dengan menetapkan pengelompokan anggota populasi dalam kelompok-kelompok tingkatan tertentu seperti tingkat tinggi, sedang, dan rendah. Lalu yang ketiga ada cluster sampling. Teknik pengambilan sampel ini menentukan sampel berdasar kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Pada teknik ini, subjek penelitian akan dikelompokkan menurut area atau tempat domisili anggota populasi. Lalu yang keempat ada sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Pengambilan sampel pada teknik ini menetapkan sampel awal secara acak. Kemudian sampel selanjutnya dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Lalu teknik kedua yaitu ada non-random sampling atau non-probability sampling. Non-random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana tidak semua individu dalam populasi diberi peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini mempunyai kemungkinan lebih rendah dalam menghasilkan sampel yang representatif.
Adapun jenis-jenis sampel non-random sampling ini terdiri dari sampling kuota, sampling accidental, purposive sampling, dan snowball sampling. Untuk jenis yang pertama ada sampling kuota. Teknik kuota sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan cara menentukan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam pengambilan sampel dari populasi. Kemudian dengan patokan jumlah tersebut, peneliti mengambil sampel secara sembarang asal memenuhi persyaratan sebagai sampel dari populasi tersebut. Yang kedua ada sampling accidental. Sampling accidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut cocok sebagai sumber data. Lalu yang ketiga ada purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Teknik purposive sampling adalah teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti mengenai sampel-sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat dan dianggap dapat mewakili suatu populasi atau representatif. Dan yang keempat ada snowball sampling. Merupakan teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding, makin lama makin besar. Teknik ini menentukan sampel berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.